Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah pemimpin yang ideal dalam Islam. Pada dasarnya kita semua ini adalah pemimpin. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap kamu itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Namun skala besar atau kecilnya kepemimpinan kita tentunya berbeda. Ada diamanahkan sebagai pemimpin negara, dan ada yang diamanahkan sebagai pemimpin kepala daerah sampai kepada pemimpin keluarga, dan yang paling kecil sebagai pemimpin dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pemimpin yang baik menurut pandangan Islam adalah pemimpin yang mengacu kepada kepemimpinan Nabi SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagi kamu. Contoh dari segala bidang, bukan hanya sekedar contoh dalam kepemimpinan, contoh dalam berumah tangga, contoh bermasyarakat, dan contoh pergaulan dan akhlak kepada manusia, dan juga contoh cara beribadah. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun kriteria pemimpin yang mengacu kepada Nabi SAW ada beberapa hal. Yang pertama, pemimpin yang mempunyai akhlak mulia. Karena akhlak Nabi kita Muhammad SAW telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah memuji Nabi kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang ideal dalam Islam adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya sendiri dan juga mencintai rakyatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, khiyaru a'immatukum allazi tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin di antara kamu, kata Nabi, adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan pemimpin yang mencintai rakyat. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Karena pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya adalah pemimpin yang berakhlak mulia. Nabi SAW adalah manusia yang paling berakhlak, sehingga pernah diungkapkannya dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku bangkitkan, kata Nabi,
untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah memiliki kepribadian yang baik, yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol pada diri Rasul, yaitu sifat-sifat yang ada pada Nabi itu. Pertama, sifat siddiq, benar, amanah, dan dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Siddiq sesuai dengan perkataan dengan perbuatan, sesuai janji-janji yang diucapkan dan yang dilakukan setelah ia janjikan. Siddiq sesuai apa yang ia katakan dan yang ia perbuat. Benar cara beramal. Siddiq atau benar dalam akidahnya dan cara beramalnya benar sesuai dengan cara-cara yang digariskan agama. Dan juga amanah, dapat dipercaya. Pemimpin yang tidak amanah akan mengundang kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kepada kita, "Idza bi'atil amanatu fantazir as-sa'ah." Qala, "Kaifa ida'atuha?" Qala, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahliha fantazir as-sa'ah." Nabi mengatakan, apabila diserahkan suatu perkara, suatu diberikan amanah kepada orang-orang yang tidak amanah, maka apabila amanah ini disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Maka sahabat berkata, "Kaifa ida'atuha ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah tersebut ya Rasul? Nabi mengatakan, "Za ussidal amru," apabila menyerahkan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka itulah yang dinamakan menyia-nyiakan ibadah. Fantazir as-sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran. Kemudian amanah ini sangat berat. Nabi mengatakan, "Asqaluddin al-amanah." Seberat-berat perkara di dalam agama kita ini adalah menyembah amanah. La dina liman la amanatalah. Tidak sempurna agama seseorang itu yang tidak bisa menjaga amanah. Wala salata wala zakat, dan tidak akan diterima salatnya dan tidak diterima zakatnya. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak amanah. Kemudian pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bersifat tabligh, yang mempunyai wawasan luas dan berani menyampaikan kebenaran, dan banyak terobosan-terobosan yang dibuat untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan juga pemimpin yang bersifat patonah, yaitu pemimpin yang cerdas. Ini dibuktikan oleh Nabi SAW di dalam beberapa peristiwa. Ia menunjukkan kecerdasannya bagaimana untuk menghadapi beberapa problem yang timbul di masyarakat. Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi
ketika masyarakat Makkah ingin berebut mengangkat Hajarul Aswad setelah pindah dari tempatnya semula, maka Nabi membuat keputusan yang sangat tepat, dan dia membuat satu keputusan yang bisa membuat kepuasan kepada masyarakat Makkah dan menghilangkan perselisihan di antara mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam suatu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal yang jika 4 hal itu bisa kita lakukan ada pada diri kita, kita akan terhindar dari kebinasaan dunia. Yang pertama, memelihara amanah, dan yang kedua, berkata benar dan jujur, 3, akhlak mulia, dan 4, memelihara kesucian. Yang keempat yang harus dimiliki pemimpin-pemimpin yang adil, yang ideal, yaitu sifat adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan adil hanya sekedar di dalam timbangan, tetapi adil di dalam agama meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika ia memberikan bantuan, tentunya diberikan kepada orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan, bukan justru sebaliknya, orang-orang yang telah kaya raya dibantu. Kaum muslimin rahimakumullah, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu menghukum, kata Allah, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan kriteria yang kelima adalah suka bermusyawarah. Nabi SAW sekalipun ia bisa memutuskan sendiri, tapi mengajak sahabat untuk bermusyawarah di dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu contoh, ketika kota Makkah pada saat itu ingin dikepung oleh musuh, maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah apa yang mereka lakukan. Salah satu sahabat mengusulkan, kita membuat parit besar di sekitar kota Makkah, sehingga pasukan-pasukan berkuda yang datang dari kota Makkah ingin menyerang akan merasa kepayahan. Usulan sahabat tersebut diterima Rasul, maka dibuatlah parit besar. Ini dikenal dalam peristiwa Perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kaum muslimin rahimakumullah, selain itu banyak sifat-sifat Nabi SAW yang sangat perlu rasanya kita contoh. Salah satunya diterangkan di dalam kitab Barzanji. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wa tawaddu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu, mempunyai sifat malu, mempunyai sifat tawaddu, sangat rendah hati. Bahkan dia menambal pakaiannya dan memperbaiki sandalnya sendiri. Yang keenam, jika dia terpilih sebagai seorang pemimpin, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ketika diangkat sebagai khalifah pertama,
terpilih sebagai khalifah pertama, bukanlah dia mengadakan syukuran, akan tetapi dia berpidato di hadapan manusia. Ayyuhan nas, inni wullitum alaikum lastu bi khairikum. Hai manusia, saya diangkat sebagai pemimpin bagi kamu, bukan berarti saya lebih baik daripada kamu. In ahsantum fa'inuni, jika saya berbuat baik maka bantulah saya. Fa in asa'tu faqawmuni, akan tetapi jika saya berbuat kesalahan maka luruskanlah. Ati'uni ma ataqullah wa rasul, taatlah kepadaku selama saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa iza asautu fala ta'ati li, akan tetapi jika saya melanggar perintah Allah dan perintah Rasul, maksiat kepada Allah dan Rasul, maka jangan kamu ikuti aku. Itu kata-kata yang dikeluarkan Khalifah Abu Bakar ketika dia terpilih sebagai khalifah pertama. Karena dia mengerti khalifah, kepemimpinan yang diserahkan kepadanya itu adalah amanah besar, amanah yang berat untuk dilakukan. Tapi banyak orang sekarang setelah terpilih sebagai pemimpin, malah dia mengadakan syukuran, pesta besar-besaran. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah Quran khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua dan juga kepada khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina